Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Siti Rosita, NIM 2381130204, kelas B6 semester 4. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning dengan dosen pengampu Bapak Haji Jainul Alim, MCMA. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dari sebuah kitab Bidayatul Hidayah, yaitu karangan Imam Al-Ghazali, yaitu tentang pentingnya menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa agama Islam itu memiliki dua bagian penting. Yang pertama adalah meninggalkan larangan Allah, dan yang kedua adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah, menariknya, menurut beliau, justru meninggalkan larangan atau menjauhi maksiat itu lebih berat daripada melakukan ibadah. Kenapa bisa begitu? Karena untuk meninggalkan maksiat, seseorang harus benar-benar punya kekuatan iman dan mampu menahan hawa nafsu. Berbeda dengan beribadah yang secara umum bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi menahan diri dari syahwat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh taat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang berbunyi, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada su'a, yang artinya seorang muhajir atau orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, dan seorang mujahid adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Maka dari sini kita tahu bahwa jihad yang sejati bukan hanya berperang di medan perang, tapi yaitu berjuang untuk menahan diri dari maksiat. Selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa anggota tubuh kita itu adalah amanah dari Allah dan juga merupakan nikmat yang sangat besar. Jadi sebenarnya tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya, tapi titipan dari Allah untuk digunakan sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau anggota tubuh ini malah digunakan untuk bermaksiat, itu berarti kita telah mengkhianati amanah Allah. Beliau menyebutkan bahwa menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat itu adalah bentuk kekufuran terbesar, dan berkhianat terhadap amanah adalah kezaliman yang paling parah. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa kita semua harus menjaga anggota tubuh kita sebaik mungkin, karena di akhirat nanti setiap anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan yang lebih mengejutkan, anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita sendiri. Tangan, kaki, bahkan mulut akan bicara di hadapan Allah dan seluruh makhluk, yaitu mengucapkan apa yang selama ini kita lakukan. Jadi hal itu dijelaskan juga dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur, yang menyebutkan bahwa lidah, tangan, dan kaki akan menjadi saksi. Sedangkan di dalam surah Yasin, yaitu bahwa pada hari kiamat mulut manusia akan ditutup, tetapi tangan dan kaki akan berbicara mengucapkan semua perbuatan. Nah, lebih lanjutnya lagi, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa neraka Jahanam memiliki 7 pintu, dan sikap pintu itu diperuntukkan bagi pelaku maksiat dari 7 anggota tubuh tertentu. Nah, 7 anggota tubuh tertentu yang dimaksud yaitu yang pertama mata, yang kedua adalah lisan atau mulut, yang ketiga perut, yang keempat kemaluan, yang kelima kaki, dan yang keenam tangan, dan yang ketujuh adalah kaki. Nah, dari itu semua banyak contoh yang
setiap anggota itu berpotensi besar untuk digunakan dalam maksiat. Jika tidak dijaga, maka tidak dijaga dengan benar, yaitu misalnya mata difungsikan atau menjadi maksiat karena melihat yang haram, seperti melihat gambar yang tidak pantas atau pornografi dan aurat orang yang bukan muhrim. Tapi sebaiknya kan mata itu digunakan untuk melihat yang baik-baik saja, ya, memilih tontonan yang mendidik dan yang lainnya. Yang kedua adalah telinga dipakai maksiat, yaitu dengan cara mendengarkan gibah atau gunjingan, fitnahan, ya, dan mendengarkan kata-kata yang tidak bermoral. Tapi seharusnya atau amanahnya itu digunakan telinga itu untuk mendengarkan hal yang baik seperti ceramah, mendengarkan Al-Quran dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mulut. Jadi mulut itu digunakan kalau dipakai maksiat itu digunakan untuk berbohong, berkata kasar dan menjembar fitnah. Sedangkan seharusnya mulut itu dipakai berbicara yang sopan, jujur dan berzikir atau beribadah yang lainnya. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu perut. Nah, perut bisa dibilang maksiat apabila perut itu diisi oleh barang-barang yang haram, makanan yang haram seperti hasil korupsi, hasil mencuri atau minuman keras, ya. Dan seharusnya, ya, amanahnya yang diitukan oleh Allah, orang yang taat, yaitu masukkan ke dalam perut itu adalah makanan-makanan yang halal, bersih dan sehat. Dan selanjutnya adalah kemaluan. Kemaluan bisa dikatakan bermaksiat, dipakai maksiat apabila dipakai berzina atau membuka aurat atau melihat atau secara fisik maupun lewat media digital. Nah, seharusnya perut itu dijaga dengan kemaluan itu dijaga dengan menjaga aurat dan menghindari perbuatan zina. Nah, yang selanjutnya adalah tangan. Tangan itu dipakai untuk kalau maksiat itu memukul yang bukan berhak, yaitu seperti dipakai untuk mencuri atau menulis komentar-komentar jahat atau yang dapat membuat sakit hati orang lain. Dan yang ketujuh adalah kaki. Kaki bisa dibilang maksiat apabila dipakai melangkah untuk ke tempat hiburan yang maksiat, diskotik atau perjudian atau ke tempat zina. Tapi sesungguhnya kaki itu diperuntukkan untuk melangkah ke tempat yang baik seperti ke masjid, mencari ilmu atau menjenguk orang sakit dan yang lainnya. Nah, kesimpulan dari keterangan di atas yaitu bahwa semua anggota itu yang kita miliki adalah amanah. Jika digunakan untuk kebaikan, mereka akan menjadi pembela kita di akhirat. Tapi jika digunakan untuk maksiat, mereka akan menjadi saksi yang memberatkan. Itulah sebabnya pentingnya sekali untuk sadar dalam menjaga anggota tubuh. Bukan hanya saat dilihat orang, tetapi juga saat kita sedang sendiri. Mengapa tubuh kita adalah sebagai amanah yang terbesar dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan atau ibadah dan taat kepadanya? Itu karena bila kita menyalahgunakannya untuk maksiat, maka konsekuensinya tidak hanya berdampak di dunia, tetapi di akhirat, yaitu pertanggungjawaban yang memalukan dan ancaman neraka. Jadi menjaga tubuh dari maksiat adalah bentuk syukur dan menyalahgunakannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.